Kita nggak tahu sih itu barusan apaan, tapi yang pasti keren banget. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan ini dia 10 kekuatan anime yang bikin kamu takjub. Di daftar ini, kita bakalan ngelihat kemampuan yang digunakan sama para pahlawan dan penjahat di anime yang saking kuatnya, kamu cuma bisa diam dan tercengang. Dan seperti biasa, kasih tahu kita daftar anime apa lagi yang pengen kamu lihat di Watch Mojo Indonesia di kolom komentar di bawah ini. Nomor 10, Burst Element, Sword Art Online Alicization War of Underworld. Alice masih aja kasih kita alasan kenapa dia gadis yang terbaik. Dengan menyalurkan jiwa-jiwa orang mati ke dalam pedangnya, Integrity Knight mampu ngelepasin sesuatu yang kayak daun semanggi raksasa dan terbuat dari cahaya, yang bisa ngelepasin sinar dengan kekuatan yang gede banget sampai bisa musnahin seluruh kelompok monster. Ini kenapa orang takut ya sama Dark Territory, padahal kan mereka punya Alice. Ini tuh kayak kamu bawa nuklir ke pertarungan pedang. Nomor 9, Direct Drive Zone, Kuroko's Basketball. Oh, kamu pikir atlet super dengan mata kilat warna-warni itu puncak transformasi bola basket? Kamu salah besar sih. Berhadapan dengan kekuatan luar biasa dari Akashi dan kelompoknya, Kagami akhirnya bisa ngakses Direct Drive Zone. Pola pikir baru ini memungkinkan semua pemain Seiren memasuki tingkat fokus dan keterampilan yang mampu ngatasin skill tingkat atas pasukan Rakuzan. Bersama beberapa visual memabukkan yang bikin kita mikir ini orang-orang pada baru masuk Matrix kali ya. Nomor 8, Anne dari Abyssal Red, Bungo Stray Dogs. Sebelum Lucy jadi pelawak di serial ini dan mencintai si anak emas Atsushi, dia adalah anggota guild. Yang artinya dia adalah orang gila yang berbahaya, sangat kaya, dan gak punya masalah nyeret korbannya ke neraka berkat kemampuannya yang aneh dan mengejutkan. Contohnya nih ya, kantong dimensi lengkap dengan boneka binatang yang bisa mukul targetnya sebelum akhirnya melemparkan mereka keluar pintu untuk masuk ke kehampaan yang tidak berujung. Rada kayak Alice in Wonderland ya, tapi lebih ekstrim sih. Nomor 7, Stardust Breaker, Dragon Ball Franchise. Sekali-kali kayaknya nggak apa-apa lah ya, kita ngejauh dari Kamehameha dulu dan fokus sama sesuatu yang lebih baru. Nah, di kasus fusion yang sangat kuat ini, ternyata tekniknya sedikit lebih gemerlap sih dari yang kita bayangkan. Bukannya bilang jurus ini nggak kuat ya, karena udah jelas banget. Segenggam debu peri ini kuat banget sampai percikannya aja udah cukup untuk nggak cuma merobek Janemba, tapi juga bikin luka pada Broly waktu dia nerobos ke dalam Canonverse. Nomor 6, All Fiction Medaka Box. Kekuatan untuk bisa menghapus segala aspek di alam semesta, dan itu ada di tangan seorang pecundang yang cuma punya keinginan untuk melihat celana dalam. Kamu mungkin mikir kalau ngeletakin sekrup di orang-orang bakalan bikin Kumagawa jadi orang yang ditakutin. Tapi melalui Minus, dia mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu antagonis yang paling diremehkan.
あいにくその色はもう空っぽだ。Siapa lagi coba yang kamu tahu? Selain bisa ngapusin luka fana dari tubuh mereka, mereka juga bisa ngilangin warna yang ada sampai kosmos benar-benar berubah cuma jadi warna hitam dan putih. Nomor 5, Ultimate Madoka, Madoka Magica. Kamu kebayang nggak sih, gimana kalau orang normal jadi Tuhan terus merekonstruksi semua ciptaannya? Nah, kalau kamu adalah Madoka, kamu nggak cuma menembak penyihir seukuran planet dengan panah dewa barumu, tapi juga menjalin dirimu sendiri ke dalam jalinan waktu, menyingkirkan semua penyihir dan membuat gadis-gadis penyihir mendapatkan kedamaian. Jujur aja kalau kamu mikirin ini terlalu keras, otak kamu bakal meleleh sih. Tapi yang jelas, ini adalah bukti nyata kalau momen pengorbanan Madoka itu gemilang banget. Nomor 4, Inner Self, Mononoke. Kayaknya nggak ada lagi deh adegan transformasi yang lebih artistik di anime lainnya. Setelah mengetahui sifat, asal, dan kebenaran di balik roh iblis yang dikenal sebagai Mononoke, penjual obat akhirnya mengeluarkan kartu asnya, pedang pengusir setan. Dengan jangkauan dan potensinya yang tak terbatas, ini adalah satu-satunya senjata yang bisa ngebunuh makhluk yang lahir dari negativitas murni. Apalagi ini juga ngasih makeover supernatural ke sahabat kucingnya yang punya wajah pucat. Dia jadi punya tanda bercahaya yang bikin dia kayak lukisan hidup. Nomor 3, Another Dimension, Saint Seiya. Kamu tahu kalau kamu udah berhasil dalam hidup waktu kamu bisa dengan santai nyamperin lawan kamu, ngangkat mereka, dan ngelempar mereka ke dataran realitas alternatif. Ini dia nih, Gemini Saga, seorang Gold Saint yang bisa ngirim orang-orang kayak Shun dan Hyoga pindah tempat tanpa usaha, ke titik di mana mereka harus melayang-layang di tempat yang kelihatan kayak layar game retro, lengkap dengan efek grid 80-an. Mungkin kelihatannya nggak semencolok itu sih, tapi hasilnya mengagumkan banget. Nomor 2, Adola Burst, Fire Force. Walaupun fenomena yang menyala-nyala ini tetap jadi misteri, kita tahu kalau hal ini bikin terjadinya beberapa hal yang sangat aneh. Apalagi di semua pertarungan api sih. Dalam kasus Shinra dan Sho, ini nggak cuma memungkinkan mereka untuk memanipulasi panas, tapi juga bisa terhubung dengan keadaan emosional satu sama lain. Selain itu, Whiteclad juga berencana menggunakan dua api yang berharga ini untuk membantu mengembalikan planet jadi matahari kedua. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Gold Experience Requiem, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Saat kemampuan Stan dinyatakan sangat monumental dan membingungkan separuh fandom, kamu tahu kamu udah mencapai puncak JoJo.
Setelah menyerap kekuatan panah untuk dirinya sendiri, Giorno dan Gold Experience naik ke tahap di mana aturan realita udah nggak penting lagi. Sampai ke titik di mana bahkan Raja Crimson dan kekuatannya aja nggak bisa menyentuhnya. Requiem baru ini nggak cuma mampu menghajar musuhnya kayak mereka mukulin karung pasir, tapi juga bisa menghukum mereka ke lingkaran kematian dan kelahiran kembali yang nggak ada habisnya. Cuma karena mereka nggak mau lawannya mencapai kebenaran. Jadi momen apa nih kira-kira yang jadi favorit kalian? Kasih tahu kita ya di kolom komentar, cek video lainnya, dan juga jangan lupa subscribe Watch Mojo Indonesia.